Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kramat. Dalam episode kali ini, kita akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Malam Mencekam di Rumah Tusuk Sate. Tapi sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, linknya sudah tersedia di deskripsi. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Malam Mencekam di Rumah Tusuk Sate. Awal mulanya sekitar tahun 2011. Waktu itu, aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA, di mana kelasku mengadakan kegiatan perpisahan kenaikan kelas. Kami berencana piknik ala-ala menginap selama 1 malam di villa milik wali kelasku saat itu. Sebut saja Ibu Sri. Tentunya, wali kelasku mendampingi sebagai penanggung jawab. Lokasi villanya ada di daerah Kabupaten Bandung. Perjalanan dimulai dari titik poin di depan sekolah. Kami berkumpul dan melakukan perjalanan. Sesampainya di villa, semua masih baik-baik saja, aman terkendali. Dengan kondisi villa yang sejuk dan asri, kami merasa betah dan ingin tinggal berlama-lama. Walaupun kondisi villa saat itu memang kurang terawat, tapi masih bisa kami bersihkan bersama-sama. Maklum, villa ini memang dikosongkan bertahun-tahun. Dan Ibu Sri kebetulan kalau berkunjung ke sini hanya menggunakan bangunan sebelah kanan saja, bagian kamar. Waktu itu Ibu Sri ikut bersama suaminya. Dari siang sampai sore, kegiatan kami hanya masak-masak dan makan bersama. Juga sedikit acara bumbu ala-ala makrab sambil mengenang selama setahun kami sekelas bersama-sama. Semua berjalan menyenangkan, sampai akhirnya sore hari datang. Gak tahu apa ini perasaanku saja atau mungkin teman-teman lain juga merasakan. Vibes di sore itu rasanya agak sepi. Padahal jumlah kami tidak sedikit. Tentu harusnya terasa ramai. Posisi villa tepat di pinggir jalan kampung. Cukup jauh ke jalan besar. Kanan kiri masih jauh dari tetangga atau rumah warga. Tepat 500 meter di depan villa ada masjid besar. Dan villa ini tepat menghadap ujung jalan, atau banyak orang mengatakan sebagai posisi rumah tusuk sate. Waktu itu sekitar pukul 17.30 menjelang maghrib. Aku mengajak 2 orang teman untuk membeli camilan ke warung di seberang masjid, Kemong dan Vira. Sebelum Vira melangkah dari teras, Vira sibuk mencari sandal jepit yang bisa dipakai. Aku dan Kemong sudah menunggu di pagar. Tidak lama, kami berdiri di depan pagar. Sayup terdengar suara orang melafazkan kalimat tahmid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum sempat aku melirik, Kemong sudah lari terbirit-birit ke dalam villa, sampai kepalanya tersungkur di tembok ujung ruangan. Ternyata, suara tahmid yang digemakan oleh beberapa orang itu disertai dengan membawa jenazah dengan ciri khas keranda ditutup kain hijau. Dipikul oleh beberapa orang dan sebagian mengikuti dari belakang.
memang tidak banyak, tapi tetap bikin kami cukup kaget dan merinding bukan main. Dan yang lebih mengejutkan, rombongan itu melewati villa kami dan berhenti di sebelah villa kami. Kami baru sadar, di bagian kiri sebelah kami parkir mobil ternyata merupakan kebun sekaligus lahan kosong dengan beberapa hiasan nisan di atasnya. Kami pun kaget bukan main. Beberapa teman laki-laki yang dikenal paling iseng di kelas ikut menghampiri proses pemakaman sambil mengintip di balik semak-semak. Mereka menginformasikan bahwa yang sedang dikubur sore itu adalah seorang laki-laki. Dengan proses pemakaman yang singkat dan hanya diantar sedikit orang, juga waktu pemakaman di sore hari menjelang maghrib membuat kami sedikit aneh. Dan, kok nguburin maghrib-maghrib? Emang gak pamali? Di dalam Muslim, ternyata memang sebaiknya menyegerakan proses pemakaman sesegera mungkin, jam berapapun. Dan ini baru aku ketahui setelah aku sudah dewasa. Entah sugesti atau perasaan kami saja, sore itu terasa makin mencekam. Niatku untuk membeli camilan akhirnya urung dan hanya berdiam di ruang tamu bersama teman-teman. Lucunya, ketika kami sedang mengobrol di ruang tamu dan mulai melupakan kejadian tadi, tiba-tiba lampu gantung antik yang berbentuk cekung bergoyang ke kanan dan ke kiri. Kupikir gempa, tapi ternyata tidak, karena lampu di depan teras tidak tampak pergerakan sama sekali. Dan saat itu, kami semua melihat lampu itu bergoyang. Semakin dilihat semakin bergerak kencang, sampai akhirnya berhenti dengan sendirinya ketika Ibu Sri datang menghampiri kami. Setelah itu, ia kembali ke ruangannya di kamar gedung samping bersama suaminya dan tidak kembali sampai pagi tiba. Untuk menghilangkan rasa ketakutan kami memutuskan sholat maghrib berjamaah di ruang tamu itu. Karena waktu sudah melewati maghrib dan langit sudah mulai gelap. Tentu, kondisi sekitar semakin terasa hening dan mencekam. Tidak ada TV, tidak ada kursi, bahkan tidak ada gorden atau sehelai kain pun yang menutupi ruang tamu yang didominasi oleh kaca. Setelah kami sholat maghrib berjamaah, rasanya kami seperti diawasi banyak mata dari luar. Kaca-kaca dari ruangan tamu ini tembus pandang keluar, baik itu ke teras depan, halaman samping kiri, hingga samping kanan. Kegiatan yang kami rencanakan pun semua berantakan. Hanya untuk membakar jagung di teras pinggir saja kami tidak berani. Malam itu terasa sangat panjang. Beberapa anak perempuan berinisiatif untuk menutup kaca-kaca samping dengan kain-kain yang bisa menutupi. Kami sita semua sarung dan jaket anak laki-laki untuk menutupi hampir sebagian kaca di sebelah kiri dan depan. Gak tahu, rasanya sebelah kiri villa terasa lebih dekat dengan makam yang masih basah tadi. Dan itu memberikan sugesti kami menjadi lebih takut. Setelah itu kami hanya menghabiskan waktu dengan mengobrol sambil masing-masing menahan takut. Sekitar jam 10 malam, anak laki-laki merasa jenuh dan kesal dengan keadaan yang semakin tidak nyaman ini. Mereka memberanikan diri dengan sedikit umpatan. Udah ngapain takut? Makin takut makin kerasa gak enak. Akhirnya,
Mereka memberanikan diri keluar dan mencoba menyalakan api untuk membuat jagung bakar. Tapi, tidak sampai 10 menit mereka di luar. Mereka berhamburan dan masuk ke dalam villa dengan umpatan-umpatan kasar. 2 orang dari mereka mengaku melihat pocong sedang berdiri mematung di ujung villa sebelah kiri bagian belakang, tepat di dekat batas villa dengan kebun kosong tempat pemakaman. Keadaan semakin gaduh dan kami ketakutan. Kami berkumpul di tengah, mencoba saling menenangkan. Tiba-tiba, semua kain yang kami rakit untuk menutupi kaca-kaca lepas bersamaan dan meninggalkan pemandangan yang gelap gulita di balik kaca. Kami tetap mencoba tenang dan memasang kembali kain-kain itu sampai akhirnya 1 jam kemudian teman dekatku memaksa minta ditemani ke belakang. Kebelet buang air kecil dan tidak mungkin berani sendirian. Akhirnya, aku dan 3 orang teman perempuan lainnya bersamaan menuju toilet belakang. Selesai temanku buang air, saat berjalan menuju kembali ke ruang tamu, 2 di antara kami dikasih kejutan yang sama sekali tak diinginkan. Aku dan Rima melihat teteh-teteh memakai dress putih sedang mengayun-ayunkan kaki di pendopo luar. Dengan mata hitam legam, rambut gimbal berantakan, mengerikan sekali. Pendopo itu bentuknya mirip semacam rumah pohon yang tidak terlalu tinggi tapi sudah cukup usang. Terlihat dari jendela belakang dekat toilet, dengan jelas ia mengayun-ayunkan kakinya. Aku hanya bisa berusaha berjalan cepat sekuat tenaga, tapi tidak mau terlihat lari karena pasti akan membuat panik teman-teman yang lain. Rasanya malam itu aku ingin pulang, tapi tidak bisa karena ketakutan dan juga dirasa waktu sudah terlalu malam. Bukan hanya takut gangguan di villa, kami juga takut jika memaksa pulang. Pada masa itu sedang ramai isu begal di daerah Kabupaten Bandung. Karena itu, kami mengurungkan niat untuk pulang larut malam, karena jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Kami terpaksa menunggu sampai pagi. Di dalam villa itu, hanya terdapat 1 kamar. Kamar itu awalnya diperuntukkan bagi anak-anak perempuan tidur. Tapi karena kondisi terasa sangat tidak kondusif dan tidak nyaman, kami semua berkumpul di ruang tamu bersama-sama. Tanpa 1 orang pun yang bisa tidur terlelap. Jangankan untuk tidur, merebahkan badan saja kami tidak berani. Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 2 malam. Suasana makin terasa dingin dan sepi. Sampai tiba-tiba, sepi menjadi sayup-sayup bunyi gerincing lonceng. Lucunya, ternyata semua teman-teman saat itu sama-sama mendengar. Suara semakin mendekat, semakin kencang. Gemerincing lonceng yang kami dengar disertai dengan suara kaki kuda berjalan dan gesekan roda kayu di jalanan berbatu. Beberapa dari kami ada yang diam meringkuk, ada yang menangis, saling berpegangan dengan erat, sampai ada yang menutup wajah dengan memasukkan kepala ke dalam tas. Pagi harinya, kita bersiap pulang ke rumah masing-masing, istirahat, dan mulai masuk sekolah kembali di hari Senin. Tapi, ternyata teror horor di villa tidak berhenti sampai kami pulang.
aku sempat diikuti sosok yang cukup mengganggu aktivitas di sekolah. Aku diceritakan oleh teman-teman. Katanya, aku lebih murung, sering menggambar sosok makhluk aneh. Padahal, aku sama sekali tidak pernah bisa menggambar. Ketika ditanya siapa sosok yang aku gambar, aku selalu menjawab, Tantan. Kata temanku, aku sempat mencakar teman baikku waktu dia merebut gambar dan mencoba untuk membakar gambar itu. Aku tidak pernah ingat melakukan hal itu sama sekali. Waktu itu, banyak teman-temanku menyaksikan jika aku sering bertingkah aneh, seperti tiba-tiba mahir bermain gitar, menatap kosong sampai berbicara di luar kendali. Ucapan itu membuat teman-temanku berhamburan keluar kelas. Sampai akhirnya aku dipanggil guru agama di sekolah, Pak Asep. Pak Asep yang katanya juga bisa melihat makhluk-makhluk lembut itu hanya tersenyum dan mengusap punggungku, semacam mengambil sesuatu dari punggung, padahal dia tidak sama sekali menyentuhku. Katanya, dia suka sama kamu, Van. Nggak pulang kalau nggak dianterin ke tempat asalnya. Tapi biar sama bapak aja nanti diantar ke Villa Bu Sri. Sekalian bapak pulang. Dan merinding bukan main. Semenjak hari itu, gangguan itu selesai dan aku beraktivitas biasa. Tapi mulai hari itu juga, secara tidak sengaja, aku sering melihat makhluk-makhluk yang gak pernah ingin aku lihat hingga saat ini. Itu tadi cerita horor dengan judul Malam Mencekam di Rumah Tusuk Sate. Semoga dapat menambah asupan horor untuk teman-teman kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.